Selamat datang di tahun 2025. Semangat baru, harapan baru kita kobarkan untuk jelang hari-hari di tahun 2025 ini. Demi waktu, sesungguhnya manusia sangatlah menjadi makhluk yang merugi di muka bumi bila saja mereka tidak bersyukur dan menjalankan segala perintah yang maha kuasa, menjauhi segala larangannya. Peradaban, pergerakan manusia di muka bumi ini dicatat oleh sang waktu hingga menjadikan sebuah kenangan dan sejarah. Hari ini hari pertama di tahun 2025, bersemangat dan bersyukur kita bisa cuap-cuap di depan kamera lagi di channel Dedi Sapa Teman. Hari pertama di tahun 2025, kita berniat membuat konten dalam setahun ini. Di tahun 2025 sebanyak 365 konten. Jadi setiap harinya satu konten. Ini beban buat kita? Enggak, kita akan berusaha membuat konten yang tentunya dengan niat baik kita menginformasi, mengedukasi, memotivasi, dan sedikit memberikan hiburan untuk para netizen dan tentunya para subscriber Dedi Sapa Teman. Hari pertama hari ini membuka mata dan membuka ponsel smartphone. Di pagi hari kita sudah disuguhkan oleh berita-berita yang cukup tajam, entah berita terpercaya, enggan dipercaya, atau beritanya sedikit kabur, tapi kita akan menyaring berita-berita tersebut yang mana berita yang bisa bermanfaat bagi kita. Berita terbaru di suatu negeri oleh sebuah pengamat anti korupsi yang di dalamnya adalah orang-orang yang sudah kredibel melihat dan mengamati para pemimpin dunia yang terkorup di seluruh penjuru dunia, dan presiden salah satu negeri itu yang sudah menjadi mantan tercatat sebagai pemimpin dunia yang terkorup dan harusnya malu. Tapi ketika ditanya oleh para awak media dan jurnalis, hehehe saja, ini membuktikan bahwa pemimpin negeri itu pemimpin yang tidak tahu malu atau memang sudah hilang rasa malunya. Ada peristiwa lainnya ketika pemimpin juga atau tokoh-tokoh dunia kalau di negeri itu sempat menjadi salah satu kandidat di perhelatan pemilihan pemimpin di negeri itu, kini bersatu dengan seseorang atau tokoh lainnya yang dulunya menjadi lawan politik, dan ini merupakan suatu fenomena baru tercipta di negeri itu. Negeri apakah itu? Tentu teman-teman sudah pada tahu. Ya, kita bersyukur melihat fenomena yang belum 24 jam sudah begitu mencuat, dan kita akan menjadi penasaran hari-hari selanjutnya di 2025. Sebenarnya kita tertarik juga membahas politik, tapi takutnya nanti kita mendapatkan informasi yang kurang akurat atau informasi hoaks kita menampilkan di sosial media. Akhirnya kita terjerat oleh pasal dan tentunya berita-berita yang belum tentu kejelasan dan kebenarannya. Akhirnya kita tetap di track yang benar, kita ada di jalur yang benar. Kita akan menampilkan berita-berita yang bersemangat dalam informasi sepak bola Indonesia dan timnas Indonesia. Berita terbaru tadi pagi, entah ini beritanya benar atau sedikit kabur, tapi akan ada pemain timnas Indonesia yang baru berusia 23 yang akan memperkuat skuad timnas Indonesia. Ini dia beritanya dari laman kita sontek dari kanal King Indo. Ini dia beritanya. Timnas Indonesia tengah bersiap menyambut pemain baru berdarah Kolombia, Milian Jimenez, untuk mengisi kekosongan di posisi gelandang bertahan. Pemain muda berusia 23 tahun ini dikenal sebagai Raja Tackle, berkat
kemampuannya menghalau serangan lawan di Liga Top Denmark bersama Aalborg BK. Jimenez memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang berasal dari Bogor dan Madiun, yang mana hal tersebut membuatnya layak menjadi bagian dari skuad Merah Putih. Proses naturalisasi Jimenez memberi harapan besar bagi timnas Indonesia yang kini membutuhkan gelandang bertahan murni. Penambahan pemain seperti Jimenez diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat kritik dari sebagian netizen pasca hasil kurang memuaskan di Piala AFF 2024. Namun, mantan kapten timnas Indonesia, Evan Dimas, angkat bicara. Menurut Evan, evaluasi terhadap pelatih tidak seharusnya tergesa-gesa. Banyak pemain timnas Indonesia belum mendapatkan menit bermain cukup di klub mereka, seperti kiper Cahya Supriyadi yang hanya bermain di Liga 2. Evan Dimas menegaskan bahwa keberhasilan Shin Tae-yong seharusnya tidak hanya diukur dari satu turnamen saja. Di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut, timnas Indonesia mencatat sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 dan memiliki peluang besar menuju Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina, Sohu, secara percaya diri mengucapkan selamat tinggal kepada timnas Indonesia setelah kemenangan 2-1 mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski begitu, skuad Garuda masih memiliki peluang besar untuk membalas kekalahan pada laga berikutnya di Stadion Gelora Bung Karno, Juni 2025. Rivalitas tersebut memotivasi timnas Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dengan tambahan pemain naturalisasi berkualitas seperti Jimenez, skuad Merah Putih diharapkan mampu memberikan kejutan besar bagi lawan, termasuk Cina. Mantan striker timnas Indonesia, Greg Nocolo, memuji kemampuan Ivar Jenner yang dianggap mirip dengan gelandang legendaris Spanyol, Sergio Busquets. Jenner dinilai memiliki kecerdasan bermain yang mampu mengatur ritme permainan di lini tengah. Kolaborasinya dengan pemain lain seperti Tom Haye, Mark Klok dan Marcelino Ferdinand diharapkan bisa menjadi kunci keberhasilan strategi Shin Tae-yong. Dengan dukungan pemain naturalisasi seperti Milian Jimenez, strategi cerdas Shin Tae-yong, dan semangat skuad Garuda, masa depan timnas Indonesia terlihat sangat cerah. Persiapan matang untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi langkah penting untuk meraih prestasi lebih tinggi. Ayo dukung timnas Indonesia menuju panggung dunia. Lalu bagaimana perjalanan timnas dan skuad Garuda Muda di tahun 2025? Dari kanal Hasil Liga telah dihimpun liputan dan rangkuman jadwal yang akan dilalui oleh skuad timnas, baik timnas muda dan timnas senior Indonesia. Ini dia, kita lihat jadwal lengkapnya di 2025 ini. Agenda jadwal lengkap timnas Indonesia di tahun 2025. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia U20 2025. Pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 akan ada pertandingan antara timnas Iran versus timnas Indonesia pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 akan ada pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Uzbekistan pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus.
Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Yemen pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Di agenda berikutnya ada jadwal pertandingan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berikut daftar klasemen sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di hari ini. Untuk grup A, di peringkat pertama ada Timnas Iran dengan torehan 16 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Uzbekistan dengan torehan 13 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Uni Emirat Arab dengan torehan 10 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Qatar dengan torehan 7 poin. Di peringkat kelima ada Timnas Kyrgyzstan dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat keenam ada Timnas Korea Utara dengan torehan 2 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 14 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Irak dengan torehan 11 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Jordania dengan torehan 9 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Oman dengan torehan 6 poin. Di peringkat kelima ada Timnas Kuwait dengan torehan 4 poin. Dan di peringkat keenam ada Timnas Palestina dengan torehan 3 poin. Dan yang terakhir untuk grup C, di peringkat pertama ada Timnas Jepang dengan torehan 16 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Australia dengan torehan 7 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 6 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 6 poin. Di peringkat kelima ada Timnas Bahrain dengan torehan 6 poin. Dan di peringkat keenam ada Timnas Cina dengan torehan 6 poin. Bagi tim yang menempati peringkat 1 dan peringkat kedua akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan bagi tim yang ada di peringkat 3 dan peringkat keempat akan lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan tiket selanjutnya ke Piala Dunia 2026. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 pada edisi kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 akan ada pertandingan antara Timnas Australia versus Timnas Indonesia pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Bahrain yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 akan ada pertandingan antara Timnas Jepang versus Timnas Indonesia pada jam 17.00 waktu Indonesia Barat, live di RCTI dan Vision Plus. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 pada edisi kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah. Ini tadi merupakan agenda jadwal lengkap Timnas Indonesia di akhir tahun 2024 sampai dengan awal tahun 2025. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video ini? Silahkan kasih komentar. Demikian konten bersemangat di hari pertama 2025 di channel Deddy Sapa Teman. Terima kasih sudah menyimak, terus bergabung dan terus nantikan berita-berita dan informasi yang bersemangat dari channel Deddy Sapa Teman. Terima kasih atas kebersamaan kita selama ini, selama 2024. Makin banyak dan makin berilmu kita. Terus saksikan dan nantikan di
channel Deddy Sapa Teman konten-konten berikutnya. Terima kasih sekali lagi ya. Assalamualaikum.